Halo, sahabat dunia dongeng. Apa kabar hari ini? Semoga kamu yang sedang mampir di sini selalu sehat, hatinya tenang, urusannya dimudahkan, dan rezekinya mengalir tanpa putus. Amin. Yuk, rapatkan selimut, siapkan minum hangat, dan duduk yang nyaman, karena kisah yang akan kita buka malam ini bukan sekadar dongeng, tapi rahasia yang selama ini terkunci rapat di balik nama besar, Dewi Kunti. Buat kamu yang baru pertama kali mampir, selamat datang. Di channel Dunia Dongeng, kita bercerita lembut seperti pengantar tidur, tapi dramanya bisa bikin kamu merinding. Nah, sebelum masuk ke adegan paling panasnya, aku kasih sedikit gambaran biar kamu makin penasaran. Kunti, yang dulu bernama Pritha, pernah menerima sebuah hadiah dari seorang resi yang terkenal mudah murka. Sebuah mantra pemanggil dewa. Kedengarannya seperti berkah. Ya? Tapi justru disitulah awal bencana. Karena ketika rasa ingin tahu menang, Pritha nekat mengucap mantra itu hanya untuk mencoba. Dan bayangkan, langit menjawab, matahari turun menjelma, dan satu malam yang seharusnya biasa saja berubah menjadi peristiwa yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Di episode ini, kamu akan menyaksikan bagaimana keputusan kecil bisa menyalakan badai besar. Dari kelahiran yang menggetarkan, sampai kutukan yang memaksa Kunti memakai keajaiban lagi, melahirkan putra-putra yang kelak mengguncang dunia. Tapi ada satu bayangan yang tak pernah pergi, anak pertama yang ia lepaskan dalam sunyi. Dan ketika takdir akhirnya mengarah pada perang, rahasia itu bisa berubah menjadi pisau paling kejam. Anak melawan anak, saudara melawan saudara. Kalau kamu suka kisah yang sensasional, dramatis, penuh emosi, dan bikin penasaran sampai detik terakhir, kamu lagi ada di tempat yang tepat. Jadi, sebelum kita masuk ke bab yang paling mencengkeram, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, biar kamu selalu ikut setiap cerita terbaru dari dunia dongeng. Bantu juga dengan share ke temanmu yang doyan cerita epik. Dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Siapa tahu kita satu daerah. Oke, sekarang kita mulai. Siap? Sebelum dunia mengenalnya sebagai Dewi Kunti, namanya adalah Pritha, sebuah nama yang dulu diucapkan pelan, nyaris seperti doa, karena setiap hurufnya mengandung harapan keluarga yang rapuh. Di masa kecilnya, Pritha bukan putri yang tumbuh dalam pelukan hangat dan tawa istana. Ia tumbuh dalam bisik-bisik, dalam tatapan yang cepat dialihkan, dalam kalimat yang selalu setengah jadi, seolah orang-orang takut menyebut sesuatu yang bisa memecahkan langit. Pada usia yang terlalu muda untuk mengerti politik, Pritha sudah paham satu aturan tak tertulis. Di istana, identitas adalah mata uang. Nama bisa menjadi perisai, atau menjadi rantai. Dan Pritha, tanpa pernah memilih, dipindahkan dari pangkuan takdir lama menuju takdir baru, diangkat, diselamatkan, kata mereka. Tapi malam-malam pertamanya di tempat baru justru terasa dingin. Ia seperti bunga yang dicabut dari tanahnya, dipindahkan ke vas emas, lalu dipajang sebagai hiasan. Semua orang memuji kecantikannya, tutur katanya, langkahnya yang halus. Namun pujian itu terasa seperti kunci yang mengunci pintu. Di balik kain sutra dan wewangian, Pritha belajar menyembunyikan takutnya dengan sopan santun. Ia menelan rindu yang tak punya alamat, rindu pada tempat yang bahkan tak berani ia sebut keras-keras. Ia menghafal cara tersenyum tanpa menunjukkan luka, cara menunduk tanpa kehilangan harga diri. Bahkan ketika orang memanggilnya putri, ada bagian dari dirinya yang menolak. Sebab ia tahu, ia bukan putri karena dicintai, melainkan karena dibutuhkan. Dan di titik inilah rahasia pertama mulai tumbuh. Pritha menyimpan masa lalu tentang darah dan keluarga, sekaligus menyimpan ketakutan yang lebih besar. Ketakutan bahwa suatu hari ia akan dipaksa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Setiap kali ia bercermin, ia melihat dua wajah. Gadis yang ingin hidup biasa, dan bayangan perempuan yang akan menyeret badai ke masa depan. Ada detik-detik ketika ia ingin berteriak, ingin lari, ingin menjadi Pritha lagi, tapi istana tidak pernah mengizinkan seseorang kembali ke nama lamanya. Yang tidak Pritha sadari, badai itu sudah mengintainya. Bukan lewat pedang, bukan lewat perang, melainkan lewat sebuah hadiah yang akan datang, dibungkus senyum, namun berisi petir. Dan sejak malam itu, Pritha akan mengerti, ada rahasia yang sekali lahir, tak bisa lagi dimatikan. Pritha tidak pernah benar-benar dipindahkan
dengan cara yang lembut. Ia dipinjamkan, itulah kata yang paling jujur, meski tak pernah diucapkan terang-terangan. Suatu hari, ketika langit masih biasa, ketika ia masih percaya rumah adalah tempat pulang, Pritha melihat orang-orang dewasa berbicara dengan suara rendah. Ada tatapan yang saling mengukur, ada senyum yang terlalu rapi, dan ada kalimat yang terdengar seperti doa tapi sebenarnya perjanjian. Ia belum cukup umur untuk memahami politik, tetapi cukup peka untuk merasakan. Ada sesuatu tentang dirinya yang sedang ditukar demi sesuatu yang lebih besar. Ayahnya, dengan wajah yang tegar namun mata yang tidak bisa berbohong, mengusap kepala Pritha lebih lama dari biasanya. Pelukan itu bukan pelukan hangat, melainkan pelukan orang yang sedang menahan runtuh. Pritha mengira ia akan pergi sebentar, seperti anak-anak istana yang dikirim belajar. Tapi kereta yang disiapkan terlalu megah, pengawal terlalu banyak, dan ibu-ibu pelayan menangis terlalu pelan, menangis dengan cara yang tidak ingin terlihat. Saat itu Pritha mulai mengerti, ini bukan perjalanan, ini pengalihan nasib. Kunti Boja menyambutnya seperti menerima hadiah yang indah. Istana memanggilnya putri, memberi kain terbaik, tempat tidur paling empuk, bahkan perhiasan yang membuat pelayan berbisik kagum. Namun di balik semua kemewahan itu, Pritha merasakan sesuatu yang menusuk. Setiap kebaikan selalu disertai harapan, setiap senyum selalu punya tujuan. Ia bukan anak yang dipeluk karena rindu, ia anak yang dijaga karena berharga. Ia seperti meterai pada sebuah kesepakatan. Bukti bahwa dua rumah tidak saling bermusuhan, bukti bahwa dua kekuasaan saling menahan diri. Malam-malam pertama, Pritha sering terbangun karena mimpi yang sama. Ia berlari di lorong panjang, memanggil nama keluarganya, tapi suaranya lenyap sebelum mencapai ujung. Ia belajar menelan tangis dengan cara yang paling sopan, menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang-orang yang menganggapnya simbol. Dan setiap kali ia ingin mengeluh, ia ingat kalimat yang selalu diulang pelayan senior. Putri harus kuat. Putri tidak boleh terlihat rapuh. Kata, putri, di sini terdengar seperti mahkota, padahal rasanya lebih mirip borgol. Yang paling menyakitkan bukan kemewahan, bukan aturan, bukan latihan tata krama yang tak ada habisnya. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa ia tidak punya tempat untuk marah. Ia tidak bisa membenci Kunti Boja karena sang raja memperlakukannya baik. Ia juga tidak bisa sepenuhnya membenci ayahnya karena ia tahu, keputusan itu dibuat demi keamanan, demi reputasi, demi masa depan yang katanya lebih layak. Jadi Pritha menyimpan semuanya dalam diam, menyimpan perasaan seperti menyimpan bara di telapak tangan. Sakit, tapi harus ditahan. Dan dari situlah Pritha belajar pelajaran pertama yang paling berbahaya. Kalau kamu tidak punya kendali atas hidupmu, kamu akan mencari kendali dari hal lain. Dari sesuatu yang bisa membuatmu merasa berkuasa, meski hanya sesaat. Bahkan jika sesuatu itu kelak datang dalam bentuk hadiah, yang tampak seperti berkah, tapi sebenarnya pintu menuju bencana. Hari itu, udara di istana Kunti Boja terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang menahan napas. Langit cerah, tapi burung-burung tak seramai biasanya. Para pelayan berjalan lebih pelan, seolah takut suara langkah mereka bisa memancing amarah yang tak terlihat. Bahkan lilin-lilin di lorong utama berkedip gelisah, padahal tak ada angin. Pritha merasakan semua itu sebelum ia melihat siapa tamunya, karena ketegangan punya bau keringat yang ditahan, bau dupa yang dibakar terlalu banyak, bau rasa takut yang disamarkan jadi tata krama. Resi Durvasa datang. Bisik seorang pelayan tua, suaranya nyaris patah. Nama itu jatuh ke lantai seperti piring pecah. Pritha pernah mendengar cerita yang tidak dibacakan untuk hiburan, melainkan untuk peringatan. Durvasa bukan resi biasa. Ia seperti badai yang bisa menyamar sebagai manusia, datang tanpa aba-aba, menilai tanpa berkedip, dan bila tersinggung, dunia bisa menanggung akibatnya. Kutukan dari mulutnya terkenal seperti bara yang dilempar ke tumpukan jerami. Sekali menyala, tak ada yang mampu memadamkan. Istana mendadak berubah menjadi panggung ujian. Semua orang tiba-tiba menjadi terlalu sempurna. Senyum dilukis rapi, punggung ditegakkan, kepala ditundukkan pada sudut yang pantas. Tetapi Pritha justru menangkap sesuatu yang lebih jujur. Mata para pejabat yang memohon diam-diam, seolah berkata, "Tolong, jangan ada kesalahan hari ini." Karena di hadapan tamu ini, satu gelas air yang terlambat, satu ucapan yang kurang halus, bahkan satu helaan napas yang terdengar salah,
bisa menjadi awal dari malapetaka. Ketika Durvasa melangkah masuk, aula terasa mengecil. Auranya menekan seperti batu besar di dada. Ia tidak perlu berteriak untuk membuat semua orang gentar. Cukup tatapannya yang tajam dan tenang, seperti pisau yang sudah kenyang memotong nasib orang. Rambutnya acak, jubahnya sederhana, tapi wibawanya membuat emas di dinding tampak murahan. Raja Kuntiboja menyambutnya dengan hormat yang hampir berlebihan, dan Pritha, di sisi ruangan, merasakan tangannya dingin. Durvasa duduk tanpa banyak kata. Ia menatap meja hidangan, menatap pelayan, menatap raja, lalu menatap Pritha sedikit lebih lama. Tatapan itu bukan sekadar melihat, itu seperti menimbang, seperti mengukur apakah seorang gadis muda ini akan runtuh atau justru bertahan. Dan di momen singkat itu, Pritha sadar, kedatangan Durvasa bukan kunjungan. Ini ujian. Anehnya, di balik ketakutan yang menyesakan, ada kilatan lain di hati Pritha, kilatan rasa ingin tahu yang berbahaya. Karena jika seseorang bisa menjatuhkan istana hanya dengan kata-kata, bukankah berarti seseorang itu juga memegang kunci rahasia dunia? Dan Pritha, yang sepanjang hidupnya merasa dipindahkan, dipinjamkan, dikendalikan, tiba-tiba tergoda oleh satu gagasan yang belum sempat ia akui. Bagaimana rasanya punya kuasa atas takdir sendiri? Ia belum tahu. Rasa ingin tahu itulah yang akan membuka pintu. Dan begitu pintu itu terbuka, hidup Pritha tak akan pernah kembali seperti semula. Tak ada genderang perang. Tak ada pedang terhunus. Tapi pagi itu, istana terasa seperti medan pertempuran. Hanya saja musuhnya bukan pasukan, melainkan kesalahan kecil. Pritha berdiri di balik tirai, menatap aula tempat Resi Durvasa duduk diam. Diamnya bukan diam biasa, diamnya seperti menunggu orang terpeleset. Setiap detik yang lewat terasa seperti benang yang ditarik pelan. Kalau putus, semua orang akan terseret. Air hangat, kata kepala pelayan, suaranya nyaris seperti desis. Jangan terlalu panas. Jangan terlalu dingin. Dan, jangan sampai terlambat. Sepele, bukan? Hanya air. Namun di istana, air bisa jadi hukuman mati bila disajikan dengan cara yang salah. Pritha melangkah pelan membawa mangkuk tembaga, menahan napas agar tak bergetar. Di dalam kepalanya, ia mengulang-ulang, tenang, sopan, jangan gegabah. Tapi jantungnya berdetak seperti kuda yang ingin lepas kendali. Durvasa tidak menoleh saat air diletakkan. Ia membiarkan detik menggantung. Lalu, dengan gerakan lambat, ia menyentuh permukaan air. Tidak ada komentar. Tidak ada pujian. Hanya tatapan singkat ke arah Pritha, tatapan yang membuat punggungnya seperti disiram es. Ia merasa seakan seluruh hidupnya sedang dinilai hanya dari cara ia menunduk. Setelah itu, perintah datang seperti tetesan yang tak berhenti, makanan harus siap pada waktu yang tepat, tempat tidur harus bersih tanpa sehelai debu, dupa tak boleh terlalu menyengat, bahkan langkah pelayan harus senyap seolah lantai adalah kaca. Pritha ikut mengatur semuanya. Ia tidak hanya bekerja. Ia seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Yang membuatnya lebih menakutkan, ujian itu tidak pernah jelas. Durvasa bisa tampak puas, lalu tiba-tiba bertanya hal kecil yang menjebak. Mengapa nasi ini lebih lembek dari kemarin? Atau, kenapa lampu ini berkedip? Seolah ia ingin melihat siapa yang panik, siapa yang menyalahkan orang lain, siapa yang mencari alasan. Dan Pritha paham, ini bukan soal nasi, bukan soal lampu. Ini soal sikap hati. Di sela ketegangan, Pritha merasakan sesuatu yang lebih berbahaya daripada takut. Dorongan untuk membuktikan diri. Ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu. Ia ingin menjadi orang yang tidak goyah, orang yang tidak bisa dipermalukan takdir. Ia menahan kantuk, menahan lapar, menahan emosi yang ingin meledak, dan tetap tersenyum seperti putri yang sempurna. Malamnya, saat istana lain sudah tertidur, Pritha masih memeriksa semuanya sendiri. Kain alas duduk, kendi air, tata letak buah, bahkan arah hembusan angin dari jendela agar asap dupa tidak mengganggu. Kecil, sepele. Tapi justru disitulah jebakannya. Karena kesalahan yang paling menghancurkan sering datang bukan dari hal besar, melainkan dari satu detail remeh yang dianggap tak penting. Dan tepat ketika Pritha merasa ia berhasil melewati hari paling sulit, Durvasa memanggilnya, pelan, nyaris seperti bisikan. Gadis, katanya, dekatlah. Pritha melangkah maju, dan pada detik itu,
Ia tidak tahu apakah ia sedang mendekat pada hadiah, atau pada awal bencana yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pritha melangkah mendekat dengan lutut yang terasa bukan miliknya. Aula sudah sepi, para pelayan mundur jauh, raja pun menahan diri untuk tidak ikut campur. Seolah ada garis tak kasat mata yang memisahkan urusan manusia dan urusan resi. Di tengah ruangan, Durvasa duduk seperti batu tua yang menyimpan badai. Matanya menatap Pritha lama, terlalu lama, sampai Pritha merasa dirinya telanjang tanpa perlu kain robek. Semua rasa takut, semua lelah, semua tekad pura-pura kuat, seolah terbaca jelas. Kau melayaniku tanpa keluh. Ucapnya akhirnya, suaranya datar tapi berat, seperti palu yang dipukul pelan namun mampu meretakkan dinding. Di istana ini banyak yang sopan karena takut. Tapi kau, sopan karena kau menahan dirimu sendiri. Pritha ingin menjawab, ingin berterima kasih, ingin menunduk lalu pergi, namun lidahnya kaku. Dalam benaknya hanya ada satu pikiran, tolong, jangan marah. Tolong, jangan salah paham. Sebab ia tahu, pujian dari Durvasa bisa berubah menjadi kutukan hanya karena satu tarikan napas yang dianggap kurang hormat. Durvasa menghela napas pelan, lalu mengangkat tangannya. Di telapak tangannya tidak ada emas, tidak ada permata, tidak ada kain sutra. Hanya sesuatu, yang tampak sederhana. Seperti sejumput angin yang dipelintir menjadi rahasia. Ini bukan hadiah untuk pamer, katanya. Ini bukan hadiah untuk orang bodoh. Ini hadiah untuk orang yang tahu menahan diri, atau setidaknya, belajar menahan diri. Pritha menelan ludah. Hadiah? Apa? Resi? Durvasa menyipitkan mata, dan saat itulah udara berubah. Pritha merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena dingin, tetapi karena ada kekuatan yang melintas di antara kata-kata. Durvasa mendekatkan wajahnya, seolah dunia tak perlu mendengar, cukup telinga Pritha saja. Mantra, bisiknya. Mantra pemanggil. Satu kata itu langsung membuat dada Pritha sesak. Mantra, panggil, dewa. Tiga hal yang terasa seperti api, indah dilihat, tapi membakar bila disentuh. Pritha ingin bertanya lebih banyak, tapi ia takut pertanyaan itu sendiri dianggap kurang ajar. Durvasa melanjutkan, kali ini lebih pelan, seperti menanam paku di kayu yang rapuh. Kau dapat memanggil siapapun dari para dewa. Siapapun. Mereka akan datang. Dan bila datang, mereka tidak bisa berpura-pura tidak mendengar. Pritha merasakan jantungnya berdebar liar. Ada rasa ngeri, karena ini terlalu besar untuk ditaruh di tangan seorang gadis. Tapi ada juga rasa lain yang mengintip diam-diam. Rasa ingin tahu yang selama ini dikubur oleh tata krama istana. Kalau aku bisa memanggil dewa, apakah aku akhirnya punya kendali atas hidupku sendiri? Durvasa menatapnya seolah membaca bisikan batin itu. Jangan gunakan untuk main-main, katanya tajam. Jangan gunakan untuk membuktikan sesuatu pada dirimu sendiri. Karena dewa bukan tontonan. Mereka adalah konsekuensi. Pritha mengangguk cepat, walau tangannya bergetar. Durvasa lalu melafalkan beberapa suku kata. Singkat, tegas, seperti pintu yang dikunci sekaligus dibuka. Pritha mengulanginya perlahan, takut salah. Dan ketika ia berhasil mengucapkan dengan tepat, Durvasa tersenyum tipis. Senyum yang tidak menenangkan, justru menyeramkan, seperti orang yang baru saja meletakkan pisau di meja dan berkata, jangan sampai terpeleset. Di saat itu Pritha belum sadar, hadiah ini bukan sekadar kekuatan. Ini adalah jerat yang menunggu rasa penasaran. Dan rasa penasaran adalah kelemahan manusia paling mudah dipancing. Malam turun di istana seperti kain hitam yang dijahit rapat. Sunyi, rapi, dan terlalu sempurna. Pritha duduk sendiri di kamar yang harum cendana, tapi dadanya sesak seolah udara di ruangan itu ikut menyimpan rahasia. Di luar, langkah para penjaga terdengar teratur, ritmis, menandakan dunia masih berjalan normal. Namun di dalam dirinya, ada dunia lain yang sedang berputar cepat. Dunia yang dipenuhi satu kalimat yang terus memantul di kepala. Mantra pemanggil, mereka akan datang, mereka tidak bisa berpura-pura tidak mendengar. Di atas meja kecil, lampu minyak berkedip pelan. Nyala apinya seperti mata yang mengawasi. Pritha menatap bayangannya di dinding. Bayangan seorang gadis yang tampak anggun, tapi dalamnya retak-retak. Ia mengingat tatapan Durvasa, tajam, datar,
Seperti seseorang yang menyerahkan pisau kepada anak kecil dan berkata, "Jangan bermain." Dan justru karena itulah, pisau itu jadi semakin menggoda. Pritha menutup mata, berusaha melupakan. Ia mencoba mengalihkan pikiran, kain-kain sutra yang menunggu dilipat, jadwal besok yang padat, senyum yang harus ia pasang di aula. Tapi semakin ia menahan diri, semakin rasa ingin tahu itu tumbuh. Seperti duri di bawah kulit, kecil namun menyiksa. Ia ingin tahu apakah mantra itu benar. Ia ingin memastikan bahwa untuk sekali saja, ia memegang sesuatu yang bukan sekadar aturan. Sesuatu yang bukan sekadar harus. Sesuatu yang membuatnya merasa berkuasa. Kalau hanya mencoba, apa salahnya? Bisiknya pada diri sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar, namun terdengar sangat jelas di telinganya. Ia berdebat dalam diam. Satu sisi memohon agar ia berhenti, sisi lain menantangnya. Kau takut pada apa? Pada dewa? Atau pada kenyataan bahwa kau tak punya kendali apapun? Pritha berdiri, berjalan ke jendela. Langit luas terbentang, bintang-bintang tampak seperti paku perak di kain malam. Angin menyentuh pipinya, dingin dan jujur, seolah berkata, "Kau boleh memilih." Untuk pertama kalinya sejak ia dipinjamkan ke istana ini, ia merasakan ilusi kebebasan, dan ilusi itu manis, terlalu manis. Ia kembali ke meja, menatap nyala lampu minyak yang kini terasa seperti detak jantung. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut semata, ada juga kegembiraan yang memalukan. Ia menarik napas panjang, menahan, lalu perlahan membuka bibir. Hanya sekali, katanya tegas, seolah membuat perjanjian dengan dirinya sendiri. Hanya untuk membuktikan. Dan ketika suku kata pertama meluncur dari lidahnya, pelan, hati-hati, udara di kamar itu berubah. Nyala lampu minyak berhenti berkedip. Angin di luar jendela mendadak diam. Bahkan bunyi langkah penjaga di kejauhan, seolah tertelan. Pritha membeku, menyadari terlambat. Ada pintu yang baru saja ia sentuh, dan pintu itu sedang terbuka. Begitu mantra terakhir keluar dari bibir Pritha, dunia seperti tersentak. Bukan dengan suara keras, melainkan dengan keheningan yang terlalu sempurna, seperti alam menahan napas agar tidak mengganggu sesuatu yang sedang turun dari langit. Udara di kamar mendadak terasa berat, hangat, dan pekat, seakan setiap partikel debu berubah menjadi serpihan cahaya. Pritha menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Ia ingin tertawa dan berkata, "Tidak terjadi apa-apa," namun nyala lampu minyak di meja, yang biasanya menari kecil, kini berdiri tegak, memanjang, membeku seperti lidah api yang ketakutan. Lalu, cahaya mulai merembes dari sudut ruangan. Bukan cahaya lampu. Bukan cahaya bulan. Ini cahaya yang hidup, seperti mata yang membuka perlahan dari balik tirai malam. Pritha mundur satu langkah. Dadanya berdebar keras, sampai ia merasa tulang rusuknya akan retak. Di luar jendela, bintang-bintang tampak memudar, seolah malu menjadi saksi. Langit, yang barusan gelap, berubah kemerahan, bukan seperti fajar, melainkan seperti bara yang disentuhkan pada kain. Dan detik berikutnya, kamar Pritha dipenuhi kilau kemasan yang menyilaukan, membuat bayangannya di dinding tampak seperti sosok asing yang gemetar. Pintu tidak diketuk. Tidak ada yang masuk lewat lorong. Tapi kehadiran itu ada, menekan, menguasai, membuat jantung Pritha serasa diperas. Ia ingin lari, namun kakinya tidak bergerak. Ia ingin memanggil pelayan, namun suaranya menghilang sebelum jadi kata. Sebab yang datang bukan manusia, bukan raja, bukan prajurit. Yang datang adalah sesuatu yang membuat segala martabat istana tampak kecil. Cahaya itu merapat, memadat, membentuk siluet. Pritha menutup mata sesaat, berharap ini mimpi. Namun panasnya menyentuh kulit, nyata, seperti tangan tak terlihat yang mengangkat dagunya agar ia menatap. Saat ia membuka mata, ia melihat sosok itu berdiri seolah ruangan ini memang tempatnya sejak awal. Tinggi, tenang, indah sekaligus menakutkan. Matanya seperti dua cakram menyala, bukan marah, bukan lembut, tapi mutlak, seperti hukum alam yang tak bisa ditawar. Pritha tersengal. Nafasnya pendek-pendek. Ia mundur lagi sampai punggungnya hampir menabrak dinding. Aku hanya mencoba. Bisiknya, suara Pritha pecah, kecil, tidak pantas berada di hadapan keagungan semacam itu. Sosok itu tersenyum tipis,
Senyum yang membuat bulu kuduk Pritha berdiri, karena di dalam senyum itu ada kepastian. Mantra memang benar, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Tidak ada, hanya, ucapnya pelan, namun kata-katanya terasa seperti cahaya yang menembus tulang. Kau memanggil, dan matahari selalu menjawab. Di saat itu Pritha sadar, rasa penasarannya barusan berubah menjadi takdir. Dan takdir tidak pernah datang untuk sekadar membuktikan sesuatu. Pritha ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan seperti duri. Cahaya emas memenuhi kamar, bukan sekadar terang, melainkan tekanan yang membuatnya merasa kecil, rapuh, dan sendirian. Ia memegang bingkai jendela sekuat tenaga, seolah kayu itu bisa menyelamatkannya dari kenyataan. Namun kenyataan sudah berdiri di depannya. Matahari dalam wujud surya, menatap tanpa berkedip, tenang, pasti, dan terlalu dekat. Aku tidak memanggilmu untuk ini, Pritha berbisik. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Aku hanya ingin tahu apakah mantra itu benar. Surya tidak tertawa. Ia tidak marah. Yang lebih menakutkan, ia mengerti. Kau memanggil, katanya pelan. Dan panggilan itu adalah jembatan. Begitu kau menjejaknya, kau tidak bisa pura-pura masih di sisi lama. Pritha gemetar. Di kepalanya, semua pelajaran istana berteriak. Ini aib, ini kehancuran, ini akhir. Ia membayangkan wajah raja angkatnya, bisik-bisik para pelayan, hukuman yang akan jatuh seperti batu. Ia membayangkan dirinya diusir, dibuang, dilenyapkan dari sejarah seperti noda di kain putih. Dan yang paling membuatnya sesak, ia bahkan tidak tahu bagaimana harus menolak sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh manusia biasa. Aku mohon. Pritha berlutut. Lututnya menyentuh lantai dingin. Pergilah. Aku takut. Surya mendekat satu langkah. Panasnya terasa di kulit, namun lebih panas lagi adalah rasa malu yang menggulung di dada Pritha. Ketakutanmu wajar, ucap Surya, tapi takdir jarang bertanya apakah kita siap. Pritha menutup wajah dengan kedua tangan. Kalau ini terjadi, hidupku selesai. Dan pada kata, selesai, itulah Surya berhenti. Ia menatap Pritha seperti menatap sesuatu yang rapuh tapi berharga. Aku bisa memberi satu hal yang kau butuhkan lebih dari napas, katanya. Aku bisa mengunci malam ini agar tak seorang pun mampu membuktikannya. Dunia akan melihatmu tetap seperti semula. Tidak ada yang akan tahu, selama kau juga tidak membuka mulutmu. Pritha mengangkat kepala, matanya merah, napasnya tersengal. Maksudmu, aku harus menyimpan ini selamanya? Ya, jawab Surya. Rahasia adalah harga yang dibayar oleh orang yang pernah menyentuh langit. Pritha tercekat. Di satu sisi, ia ingin menolak semuanya. Di sisi lain, ia tahu, ini satu-satunya pintu keluar dari kehancuran. Dan Surya menambahkan sesuatu yang membuat darahnya makin dingin. Jika kau memecahkan janji itu, bukan hanya namamu yang hancur. Ada jiwa yang akan lahir dari peristiwa ini. Dan jiwa itu akan tumbuh membawa luka. Luka yang bisa membelah keluarga, membelah kerajaan, membelah darahmu sendiri. Pritha menelan tangis. Ia menatap nyala lampu minyak yang masih membeku, lalu menatap Surya lagi, dan dalam sekejap, ia sadar, ia sedang menandatangani kontrak dengan takdir. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Pritha berbisik, "Aku berjanji." Dan saat janji itu keluar, kamar itu terasa seperti dikunci dari dalam, bukan dengan kunci besi, melainkan dengan kalimat yang akan menghantui hidupnya sampai akhir. Hari-hari setelah malam itu tidak berjalan seperti biasa. Mereka merayap pelan, seperti bayangan yang menempel di tumit Pritha. Ia masih berjalan di lorong istana, masih tersenyum saat disapa, masih menunduk sopan saat melewati para bangsawan. Tapi di balik kain sutra dan wangi cendana, tubuhnya mulai menyimpan rahasia yang tak bisa ia cabut kembali. Pada mulanya ia mengira ia hanya lelah, hanya pusing karena tegang. Namun ketika bulan berganti dan tubuhnya berubah, Pritha mengerti, janji yang ia ucapkan tidak berhenti di kata-kata. Takdir menagihnya lewat daging dan darah. Ia menyembunyikan semuanya dengan kepanikan yang rapi. Ia memilih pakaian longgar, menahan mual dengan menutup mulut saat pelayan lewat, menahan nyeri dengan menggigit kain bantal di malam hari. Setiap kali ada orang memandangnya lebih lama, jantungnya seperti jatuh. Apakah mereka tahu? Apakah mereka mencium aib ini?
Ia hidup dengan rasa takut yang tidak bisa dibagi, karena sekali ia bercerita, ia bukan hanya melanggar janji, ia sedang menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Dan ketika waktunya tiba, malam itu turun begitu sunyi, seolah langit pun tidak ingin menjadi saksi. Di kamar yang hanya diterangi lampu minyak, Pritha menggenggam spray sampai buku-buku jarinya memutih. Ia menahan suara, menahan tangis, menahan semuanya, karena bahkan rasa sakit pun terasa seperti musuh yang bisa membocorkan rahasia. Ia tidak berani memanggil banyak orang. Ia tidak berani membuat keributan. Ia hanya memilih satu tangan yang ia percaya, satu sosok yang bisa diam lebih kuat daripada bisa bicara. Selebihnya, ia melawan sendiri. Rasa sakit itu datang bergelombang, mengguncang tubuhnya seperti ombak yang memukul karang. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah nyeri di tubuh, melainkan ketakutan di hati. Setelah ini, apa yang tersisa dariku? Sebab ia tahu, begitu bayi itu lahir, ia bukan lagi Pritha yang bersih. Ia akan menjadi cerita yang harus dikubur. Lalu terdengarlah tangisan kecil, tipis, tapi tajam, seperti jarum yang menembus dada Pritha. Di tangannya, terbaring seorang bayi yang tidak biasa. Kulitnya seakan menyimpan hangat matahari. Ada cahaya halus yang membuat ruangan terasa berbeda. Dan yang paling menggetarkan, bayi itu lahir dengan tanda keagungan yang tidak bisa disangkal, seolah alam sendiri memberi cap bahwa ia bukan anak yang akan hidup dalam diam. Pritha menatap wajah mungil itu, dan untuk sesaat, seluruh ketakutan runtuh menjadi satu rasa yang paling manusiawi, cinta yang meledak tiba-tiba. Ia memeluknya erat, menangis tanpa suara. Ia mencium dahinya, berkali-kali, seperti ingin menempelkan ingatan pada kulitnya. Maaf, bisiknya, bukan pada bayi itu saja, tapi pada dirinya sendiri, pada hidupnya, pada takdir yang terlalu kejam untuk seorang gadis yang hanya ingin mencoba. Namun cinta itu segera ditarik kembali oleh kenyataan. Di luar kamar, istana masih tidur, dan besok pagi, istana harus tetap percaya bahwa tidak ada apa-apa terjadi. Pritha menatap bayi itu sekali lagi, lebih lama, seolah menelan wajahnya untuk disimpan di dalam jiwa. Tangannya gemetar saat menyelimuti tubuh kecil itu, menyembunyikan cahaya yang terasa seperti kutukan sekaligus berkah. Karena bayi itu tidak boleh ada. Dan di detik itulah Pritha sadar, ada kelahiran yang tidak disambut pesta, tidak diberi nama keras-keras, tidak dibiarkan punya tempat di pelukan ibu. Ada kelahiran yang justru menjadi awal dari keputusan paling mengiris. Memilih antara menyelamatkan nama, atau menyelamatkan hati. Dan Pritha, dengan air mata yang membakar, tahu ia akan dipaksa memilih salah satunya. Pritha menatap bayi itu sampai matanya perih. Tangisnya tidak pecah menjadi suara, hanya menjadi getar di dada, seperti gempa kecil yang tak terlihat orang. Di pelukannya, tubuh mungil itu hangat, terlalu hangat, seolah masih membawa sisa cahaya malam yang terlarang. Dan ketika selimutnya tersingkap sedikit, Pritha melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Tanda yang tak mungkin disembunyikan, seperti mahkota kecil pada tubuh bayi itu, seperti perlindungan yang bukan buatan manusia. Aib ini, pikirnya, bukan aib biasa. Ini aib yang akan bersinar. Aib yang akan dicium oleh takdir. Kalau kamu tinggal di sini, bisik Pritha pada bayi itu, suaranya serak. Kita berdua mati, bukan oleh pedang, tapi oleh lidah manusia. Ia membayangkan aula istana besok pagi. Pelayan berbisik, menteri memutar cerita, raja angkatnya menahan murka, dan dirinya, Pritha, dihancurkan tanpa perlu pembuktian. Di istana, kebenaran tidak butuh fakta. Kebenaran hanya butuh gosip yang cukup keras. Ia memeluk bayi itu lebih erat, seperti ingin menahan waktu. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berteriak. Aku ibumu. Aku tidak akan melepaskanmu. Tapi janji yang ia ucapkan malam itu seperti rantai yang melilit tenggorokannya. Dan yang lebih kejam, ia tahu bayi itu tak punya ruang aman. Jika ia mengaku, ia melanggar segalanya. Jika ia diam dan tetap menyimpan bayi itu, ia menantang seluruh istana. Jika ia membuangnya, ia mengkhianati darahnya sendiri. Pritha mengusap pipi bayi itu, berkali-kali. Ia mencium dahinya. Ia menempelkan keningnya ke kening si kecil, seolah memindahkan doa melalui kulit. Maaf, katanya pelan, dan kata itu terasa seperti pisau. Maaf karena aku terlalu bodoh untuk sekadar
mencoba. Saat fajar belum benar-benar lahir, Pritha menyiapkan keranjang anyaman, keranjang yang terasa lebih berat daripada batu. Ia melapisinya dengan kain lembut, menaruh bayi itu perlahan, seperti menaruh jantungnya sendiri. Bayi itu bergerak kecil, tangannya mengepal, lalu tenang lagi, seolah percaya pada pelukan yang sebentar lagi akan dicabut. Di tepi air yang sunyi, angin membawa bau tanah basah. Pritha berdiri gemetar. Setiap detik terasa seperti dunia menahannya untuk berubah pikiran. Ia hampir menarik keranjang itu kembali. Hampir. Tapi bayangan kehancuran kembali berdiri di depan matanya, menertawakan kelemahannya. Ia menunduk, berbisik pada langit, pada air, pada apapun yang mau mendengar. Kalau takdir memang kejam, setidaknya jangan biarkan ia mati. Air matanya jatuh ke keranjang. Lalu dengan tangan yang terasa bukan miliknya, Pritha mendorong keranjang itu perlahan ke arus. Keranjang itu bergerak menjauh. 1 langkah, 2 langkah, makin kecil, makin jauh. Dan Pritha berdiri terpaku, menonton bagian dari dirinya hanyut. Bukan karena ia tak cinta, tetapi karena ia terlalu cinta, dan terlalu takut. Di saat keranjang itu hampir hilang dari pandangan, Pritha menutup mulutnya dengan tangan, menahan jerit yang ingin memecahkan pagi. Lalu ia bersumpah dalam hati, sumpah yang akan menghantuinya seumur hidup. Aku akan hidup, tapi aku tidak akan pernah benar-benar tenang. Ketika hari pernikahan itu tiba, istana memutihkan segalanya, seolah warna putih mampu menutup noda yang tak terlihat. Pritha mengenakan perhiasan dan senyum yang dipinjamkan, lalu berjalan menuju takdir baru dengan langkah yang tampak tenang, padahal di dalam dadanya ada satu nama yang tak pernah berani ia sebut. Sejak saat itu, orang-orang mulai memanggilnya Kunti, nama baru yang terdengar seperti kelahiran kedua, padahal ia tahu, itu lebih mirip selimut tebal untuk menutupi luka yang masih berdarah. Pandu menyambutnya dengan wibawa seorang raja, santun, gagah, dan tampak seperti jawaban atas semua kekacauan masa mudanya. Di hadapan dunia, Kunti adalah permaisuri yang sempurna, lembut, tertib, dan pantas duduk di samping takhta. Di hadapan dirinya sendiri, Kunti hanyalah gadis yang belajar bernapas pelan agar masa lalu tidak terdengar. Awalnya, ia nyaris percaya semua akan baik-baik saja. Pagi-pagi di istana terasa seperti lembaran baru. Suara burung, wewangian bunga, dan langkah para pelayan yang rapi. Namun setiap kali ia menatap cahaya matahari yang jatuh di lantai, dadanya seperti ditusuk. Bukan karena terang itu indah, melainkan karena terang itu mengingatkan. Ada malam ketika matahari pernah turun, dan ada bayi yang pernah lahir karena kesalahannya. Kunti mencoba menebus dengan cara yang paling manusiawi. Menjadi baik, menjadi taat, menjadi permaisuri yang tidak memberi celah pada bisik-bisik. Ia tersenyum lebih sering dari yang ia butuhkan. Ia berbicara seperlunya. Ia tertawa di waktu yang tepat. Ia menyembunyikan letihnya dengan wangi bunga dan kain sutra. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan. Mimpi. Dalam mimpi, ia selalu melihat keranjang itu. Hanyut pelan, pelan, lalu menghilang. Ia berlari mengejarnya, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Ia memanggil, tapi suaranya lenyap sebelum sampai ke air. Lalu ia terbangun dengan tangan dingin, napas tersengal, dan bibir yang otomatis berbisik. Maaf, maaf. Dan di siang hari, saat Pandu menanyakan sesuatu sederhana, kau tampak pucat, Kunti. Apa kau lelah? Kunti hanya menjawab, tidak apa-apa. Karena bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa ada luka yang tidak punya bahasa? Bahwa ada rahasia yang tidak bisa ditaruh di meja makan? Tidak bisa ditangisi di bahu suami? Tidak bisa diadukan pada siapapun tanpa menghancurkan segalanya? Kunti akhirnya mengerti, pernikahan bisa memberi rumah baru, tapi tidak bisa membakar rumah lama dari ingatan. Ia boleh menjadi permaisuri di mata dunia, namun di dalam dirinya, masa lalu masih duduk diam, menunggu hari ketika takdir memaksa rahasia itu bangkit, dan menagih harga yang belum lunas. Kunti baru menyadari betapa rapuhnya kebahagiaan ketika sebuah kabar, yang awalnya terdengar seperti bisik di ujung lorong, tiba-tiba berubah menjadi kenyataan yang memukul tepat di dada. Pandu, suaminya, raja yang ia kira akan menjadi lembaran baru, ternyata membawa takdir gelap yang tak bisa ditawar. Kutukan itu datang bukan dengan petir, bukan dengan darah yang menetes di lantai istana, melainkan dengan aturan yang sederhana namun mematikan.
Pandu tidak boleh menyentuh istrinya. Satu sentuhan saja, satu pelukan yang terlalu jujur, satu malam yang seharusnya menjadi hak pasangan, bisa berakhir dengan maut. Bukan ancaman. Bukan mitos. Kutukan itu seperti pagar tak terlihat yang mengelilingi ranjang mereka, ranjang yang dihias sutra, tapi rasanya seperti altar pengorbanan. Kunti melihat perubahan itu dari dekat. Pandu menjadi lebih pendiam, lebih mudah tersulut, lalu menyesal dalam diam. Ada malam-malam ketika raja itu berdiri di ambang pintu kamar, menatap Kunti lama, seolah ia ingin masuk namun tubuhnya menolak. Kunti pun menahan diri. Ia tersenyum agar Pandu tidak merasa kalah, ia menunduk agar Pandu tidak merasa bersalah. Tapi di dalam hatinya, ada luka lain yang ikut terbuka. Luka lama, luka yang ia kira sudah terkubur bersama keranjang yang hanyut. Karena kutukan Pandu menciptakan satu masalah yang tidak bisa dibunuh dengan pedang. Keturunan. Istana menunggu penerus. Para menteri mulai gelisah. Bisik-bisik mulai berputar seperti lalat di atas makanan. Dan setiap pertanyaan yang terdengar sopan. Kapan permaisuri memberi putra? Sebenarnya adalah tekanan yang menindih leher. Disitulah Kunti kembali menatap bayangan masa lalunya. Ia teringat Durvasa. Ia teringat mantra itu. Dan tiba-tiba, sesuatu yang dulu terasa seperti kesalahan remaja berubah menjadi satu-satunya pintu keluar. Tapi pintu itu mengarah ke tempat yang menakutkan. Kunti duduk sendiri di malam hari, menatap telapak tangannya seolah di sana tertulis dosa. Ia gemetar bukan karena takut pada dewa, melainkan takut pada dirinya sendiri. Sebab ia sudah pernah mencoba. Ia sudah tahu bagaimana rasanya memanggil kekuatan langit dan membayar harga dengan air mata. Jika ia menggunakan mantra itu lagi, berarti ia bukan hanya melawan keadaan, ia sedang mengulang pola yang sama. Mengambil jalan pintas dari takdir, lalu menanggung luka yang tidak bisa diceritakan. Namun jika ia tidak menggunakan mantra itu, Pandu akan dihancurkan oleh tekanan istana, dan Kunti akan disalahkan oleh sejarah. Pilihannya sama-sama tajam, memakai mantra dan membuka kembali pintu rahasia, atau menolak dan membiarkan semuanya runtuh pelan-pelan. Akhirnya, di satu malam yang terlalu sunyi, Kunti mengambil napas panjang. Ia menatap langit dari jendela, lalu menunduk pada kenyataan, mantra itu kini bukan lagi hadiah. Ia adalah senjata. Dan seperti semua senjata, ia akan melindungi, sekaligus melukai. Saat bibirnya mulai membentuk suku kata pertama, Kunti merasakan sesuatu yang menusuk lebih dalam daripada rasa takut. Kesadaran bahwa sejak malam ia memanggil matahari dulu, hidupnya tidak pernah benar-benar miliknya sendiri. Dan malam ini, ia akan menyerahkan sebagian lagi. Malam ketika Kunti memutuskan menggunakan mantra itu lagi, ia tidak merasa seperti permaisuri. Ia merasa seperti seorang perempuan yang berdiri di tepi jurang, memegang tali rapuh, dan harus memilih, jatuh bersama semua orang, atau menarik sesuatu dari langit, meski jiwanya sendiri robek. Ia mengucap mantra itu dengan bibir bergetar. Tidak ada pesta. Tidak ada tabuh-tabuhan. Hanya lampu minyak yang berpendar lemah dan jantungnya yang memukul-mukul dada seperti meminta dihentikan. Udara berubah, lalu kehadiran itu datang, bukan dengan langkah kaki, tapi dengan aura yang membuat ruangan terasa sempit. Kunti menunduk, menahan rasa takut dan rasa malu yang bercampur jadi satu. Ia memanggil para dewa bukan karena ingin, melainkan karena keadaan memaksa. Anak pertama yang lahir dari jalan langit, itu disambut istana dengan sorak. Tapi Kunti menyambutnya dengan air mata yang ia sembunyikan di balik kain. Semua orang berkata ini mukjizat. Semua orang berkata ini berkah. Kunti mengangguk, tersenyum, menerima ucapan selamat, sementara di dalam hatinya ada suara kecil yang berbisik. Mereka tidak tahu harga yang kubayar. Lalu lahirlah anak kedua. Anak ketiga. Setiap kelahiran seperti lonceng yang dibunyikan semakin keras. Istana makin yakin Kunti adalah perempuan pilihan dewa. Pandu tampak kembali bernapas. Para menteri kembali menunduk hormat. Tetapi Kunti justru semakin sering terbangun di malam hari dengan dada sesak. Karena setiap bayi yang ia dekap, ada satu wajah yang tidak pernah ia dekap. Bayi yang pernah ia lepaskan. Ia mulai melihat hidupnya seperti kain tenun. Indah di depan, kusut di belakang. Dan kusut itu makin panjang. Kadang, saat ia menggendong salah satu putranya di bawah sinar matahari pagi, Kunti tiba-tiba memalingkan wajah. Cahaya membuat matanya perih, bukan karena terang, tapi karena terang itu mengingatkannya pada satu malam,
matahari yang pernah turun, janji yang pernah diucap, dan rahasia yang tak boleh dibuka. Ia ingin merasa utuh sebagai ibu, tapi hatinya seperti dibelah dua. Satu bagian merawat anak-anaknya yang dipuja dunia, satu bagian berkabung diam-diam untuk anak pertama yang bahkan tidak boleh punya tempat dalam cerita. Dan yang paling menyakitkan, Kunti mulai sadar, semakin banyak anak yang lahir, semakin besar kemungkinan rahasianya suatu hari bangkit sebagai bencana. Karena darah tidak pernah lupa jalan pulangnya. Takdir tidak pernah lupa utangnya. Dan di balik tawa bayi-bayi yang kini memenuhi istana, Kunti merasakan bayangan yang berjalan pelan mendekat. Bayangan perang, bayangan perpecahan, bayangan satu kalimat yang kelak mungkin keluar dari mulutnya dengan terlambat. Ia mengusap kepala putranya, lalu berbisik pelan, lebih seperti doa daripada kata. Tolong, jangan biarkan anak-anakku saling membunuh. Namun bahkan saat doa itu melayang, Kunti tahu, ada doa yang tidak ditolak, dan ada doa yang hanya dijadikan saksi ketika takdir tetap berjalan sesuai rencananya sendiri. Ada masa ketika Kunti merasa rahasianya tidak lagi seperti batu yang ia panggul, melainkan racun yang merembes pelan ke seluruh tubuhnya. Racun itu tidak membunuhnya cepat, tapi membuatnya hidup dalam keadaan setengah sadar. Tersenyum di siang hari, hancur di malam hari. Ia bisa menatap wajah anak-anaknya dengan lembut, namun begitu sendirian, matanya berubah kosong. Seakan ada pintu gelap di dalam dadanya yang terus diketuk dari dalam. Malam-malam di Hastinapura sering sunyi, tapi sunyi itu justru menjadi pengeras suara bagi rasa bersalah. Kunti duduk dekat lampu minyak, menatap nyala kecil yang bergetar, dan dalam getar itu ia melihat keranjang yang pernah hanyut. Ia mendengar lagi tangis bayi yang tidak boleh ada. Ia mencium lagi bau kain basah, mendengar desis air, merasakan dingin fajar yang dulu menelan separuh jiwanya. Dan setiap kali kenangan itu datang, dadanya terasa seperti dipelintir. Berapa lama lagi aku sanggup diam? Ada saat-saat ketika ia hampir menyerah. Kadang, ketika Pandu menatapnya dengan mata lelah, mata seorang raja yang ingin kuat, tapi dilumpuhkan oleh kutukan dan tekanan, Kunti merasakan bibirnya bergerak sendiri. Ia ingin berkata, aku pernah salah. Ia ingin berkata, ada sesuatu sebelum kita. Ia ingin berkata, aku membawa luka yang tidak kau tahu. Kata-kata itu berkumpul di ujung lidah, panas, mendesak, seperti air mendidih yang mencari celah. Namun setiap kali hampir terucap, Kunti melihat bayangan lain. Aula istana yang riuh oleh gosip, para tetua yang menghakimi tanpa mendengar, para bangsawan yang memelintir cerita jadi senjata. Ia membayangkan nama anak-anaknya dinodai oleh asal-usul yang dipakai orang untuk menjatuhkan mereka. Ia membayangkan Pandu, yang sudah remuk, dipaksa menanggung malu di hadapan kerajaannya. Dan yang paling menakutkan, ia membayangkan rahasia itu berubah menjadi api yang membakar keluarga dari dalam, membuat saudara saling memandang bukan sebagai darah, melainkan sebagai ancaman. Jadi Kunti menelan kata-kata itu kembali, seperti menelan pisau. Ia mengubah pengakuan menjadi doa. Ia mengubah tangis menjadi senyum. Ia mengubah kejujuran menjadi ketenangan palsu. Tapi rahasia tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu momen paling kejam, momen ketika Kunti akhirnya dipaksa memilih. Diam dan melihat takdir menghancurkan anak-anaknya, atau bicara dan menjadi penyebab kehancuran itu sendiri. Hari itu, Kunti merasa udara di istana berubah seperti logam, dingin, berat, dan sulit ditelan. Bukan karena musim, bukan karena kabar biasa, melainkan karena satu kenyataan mulai menyusun dirinya pelan-pelan di depan mata. Perang bukan lagi isu para prajurit. Perang sudah masuk ke ruang keluarga. Perang sudah duduk di meja makan. Perang sudah menyelinap ke doa-doa malamnya. Ia mulai melihat tanda-tandanya dari hal kecil. Cara orang menyebut nama-nama dengan nada berbeda. Cara para ibu menatap anaknya lebih lama. Cara para lelaki memoles senjata seolah memoles masa depan. Kunti mendengar berita tentang seorang ksatria hebat di pihak seberang. Sosok yang tidak lahir dari istana mereka, tapi berdiri tegak seperti menara. Orang-orang menyebutnya dengan kagum, bahkan dengan takut. Dan setiap kali nama itu melintas, Kunti merasakan tubuhnya seperti ditikam oleh ingatan lama yang tak pernah sembuh. Ada sesuatu di balik kabar itu yang terlalu dekat baginya, dekat seperti suara bayi yang pernah ia dengar sendiri. Semakin mendekati hari perang, Kunti mulai dihantui mimpi yang sama. Ia berdiri di tengah medan luas, dua barisan berhadap-hadapan, dan di antara mereka ada benang merah yang mengikat, benang darah.
Ia melihat anak-anaknya di satu sisi, dan di sisi lain, seorang pemuda yang wajahnya kabur, tapi auranya mengunci napasnya. Kunti terbangun dengan keringat dingin, lalu menutup mulutnya agar teriakannya tidak terdengar pelayan. Ia bukan takut pada perang. Ia takut pada satu kemungkinan yang lebih kejam dari perang. Anak-anaknya mungkin akan membunuh saudara mereka sendiri tanpa pernah tahu. Dan disitulah takdir mempermainkannya dengan cara paling sadis. Kunti harus tetap menjadi ibu yang kuat, sementara ia tahu, kekuatan itu palsu. Ia harus menenangkan anak-anaknya dengan kata-kata bijak, sementara di dalam dirinya ada jerit. Jangan maju, jangan bertemu dia, jangan biarkan panah kalian memilih darah sendiri. Tapi bagaimana ia bisa melarang perang ketika perang sudah jadi kehormatan? Bagaimana ia bisa mengatakan, berhenti, ketika dunia menuntut, menang? Ada malam ketika Kunti berdiri sendirian di teras istana, menatap langit yang gelap. Bintang-bintang tampak dingin, seperti mata yang tidak punya belas kasihan. Ia menggenggam kainnya sampai kusut, lalu berbisik seolah bicara pada takdir. Kalau kau ingin menghukumku, hukum aku saja, jangan lewat mereka. Namun takdir tidak pernah menjawab dengan kata-kata. Takdir menjawab dengan arah angin yang membawa suara genderang perang. Semakin dekat, semakin keras. Kunti sadar, inilah hukuman paling kejam. Bukan kehilangan anak, bukan kehilangan mahkota, melainkan menjadi saksi saat darahnya sendiri terpecah menjadi dua kubu. Dan yang membuatnya makin hancur, ia tahu, satu kalimat darinya bisa mengubah semuanya, tapi satu kalimat itu juga bisa membakar segalanya. Diam menyakitkan, bicara menghancurkan. Lalu, tepat ketika fajar perang semakin dekat, Kunti merasakan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia yakin, sang anak pertama itu sudah berdiri di ujung takdir yang sama. Dan pertanyaan paling menakutkan akhirnya muncul, tajam seperti pisau. Jika ia harus memilih, menyelamatkan rahasia, atau menyelamatkan anak-anaknya, mana yang akan ia korbankan? Sahabat dunia dongeng, sampai di sini dulu kisah masa lalu Dewi Kunti yang penuh rahasia, luka, dan pilihan paling kejam yang bisa dialami seorang ibu. Kalau dari luar Kunti tampak kuat, tampak mulia, tampak seperti perempuan yang selalu benar. Malam ini kita belajar bahwa di balik kemuliaan itu ada manusia yang pernah tergelincir, pernah takut, pernah salah langkah karena rasa penasaran, lalu harus membayar mahal dengan sunyi yang panjang. Dan mungkin, inilah yang paling menyentuh. Bukan semua luka itu bisa kita ceritakan, tidak semua penyesalan bisa kita perbaiki dengan satu permintaan maaf. Kadang, hidup memaksa kita menanggung konsekuensi bahkan setelah kita berubah jadi orang yang lebih baik. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini sederhana tapi dalam. Setiap keputusan, sekecil apapun, punya bayaran. Rasa ingin tahu itu wajar, tapi kalau kita membuka pintu tanpa memikirkan akibatnya, kita bisa mengundang badai untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Kita juga belajar tentang tanggung jawab. Kunti tidak sekadar menyimpan rahasia, ia memikul beban demi melindungi yang lain, meski itu membuat hatinya sendiri remuk. Dan yang paling penting, kita diingatkan bahwa kebaikan tidak selalu lahir dari kehidupan yang bersih. Kadang kebaikan tumbuh dari orang yang pernah jatuh, lalu berusaha berdiri lagi sambil membawa luka. Sahabat dunia dongeng, semoga kisah ini membuat kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, lebih berani menghadapi konsekuensi, dan lebih lembut saat menilai orang lain. Karena mungkin, orang yang tampak paling kuat, justru sedang menyembunyikan perang terbesar di dalam dirinya. Terima kasih banyak sudah menemani sampai akhir. Terima kasih untuk waktu, perhatian, dan komentarnya. Aku senang banget bisa bercerita untuk kamu di sini. Jangan lupa like kalau kamu suka kisahnya, subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan episode berikutnya. Karena kalau kamu mau, kita akan lanjut ke bagian yang lebih menggetarkan. Saat Kunti akhirnya berdiri di hadapan rahasianya sendiri, dan satu kalimat bisa mengubah arah perang. Aku pamit dulu. Sahabat dunia dongeng. Semoga kamu selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan seperti biasa, jangan pernah meremehkan satu keputusan kecil, karena kadang, dari situlah takdir mulai menulis tragedinya.